Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semua, kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang keutamaan sedekah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain dalam bentuk sedekah. Nah, sedekah ini atau dalam bahasa Arab sodakoh kita kenal itu memiliki banyak sekali keutamaan atau fadilah. Pada kesempatan saat ini saya akan membacakan beberapa hadis tentang keutamaan sodakoh. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna shadaqatal muslimi tazidu fil umri wa tamna'u mitatas su'i wa yudhibullahu biha al-kibra wal faqr wal fakhra. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sedekahnya seorang muslim itu akan memberikan manfaat, diantaranya adalah satu, tazidu fil umri, umurnya akan tambah. Kemudian yang kedua, dijauhkan dari mitatas su'i atau su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga adalah dijauhkan dari sifat sombong, fakir, dan juga angkuh. Teman-teman semua, di sini ada kalimat bahwa Allah akan memberikan tambahan umur atau memanjangkan umur orang yang bersedekah. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan adanya tambahan umur, wal muradu bi ziyadatil umr, yaitu adanya keberkahan dalam umur itu. Bisa jadi orang umurnya tetap, misalnya ditetapkan 50 tahun, tetap 50 tahun. Tetapi dalam hidupnya itu penuh dengan keberkahan. Dia bisa melakukan amal soleh dengan amal yang banyak, yang seharusnya itu dilakukan oleh orang yang umurnya itu panjang. Tetapi dia umur pendek tetapi bisa melakukan amal soleh yang panjang, yang banyak. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan umur di sini. Jadi di antara fadilah sedekah yang pertama adalah orang yang banyak sedekah, umurnya panjang, dijauhkan dari su'ul khotimah, kemudian dijauhkan dari penyakit takabur, fakir, dan juga keangkuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan dari sedekah adalah di sini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan dari sahabat Adi bin Hatim, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Nabi mengatakan, takutlah kalian dengan api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan ini, kalau kurma itu kita belah bisyikki tamratin, walaupun hanya sedekah dengan belahan kurma itu tadi. Maksudnya di sini adalah bahwa Nabi mengingatkan sedekah itu bisa membentengi seseorang dari panasnya api neraka. Karena itu Kanjeng Nabi mengatakan sedekahlah walau bisyikki tamratin, walaupun dengan hanya sesuir kurma itu. Saking pentingnya Nabi mengingatkan tentang sedekah ini, bahwa sedekah itu benar-benar akan menjadikan seseorang selamat dari panasnya api neraka. Apalagi ibaratnya kan itu hanya sesuai kurma, apalagi kalau kurmanya sekilo gitu kan lebih utama lagi tentunya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa orang yang bersedekah itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Ka'ab bin Ujrah. Nabi berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab ibnu Ujrah, as-salatu qurbanun was-siyamu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Wahai Ka'ab, salat itu adalah cara terbaik untuk mendekat kepada Allah. Kemudian puasa itu adalah benteng. Kemudian sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan seseorang sebagaimana air bisa memadamkan api. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sedekah itu, kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu abwabil birri
as-shadaqatu. Sebaik-baik pintu kebaikan adalah sedekah. Ini penting. Kenapa kok sedekah itu menjadi pintu kebaikan? Karena pertama, orang yang bersedekah itu dia menghilangkan dirinya dari sifat egois. Kalau orang mau sedekah berarti dia tidak egois. Itu pertama. Yang kedua, sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan itu bisa melunakkan hatinya, bisa membuat hatinya lembut, tersentuh, merasa terima kasih. Bahkan orang yang disedekahi dulu baru didakwai itu akan lebih mudah menerima dakwah itu. Kemudian yang ketiga di antara ini, kenapa kok sedekah itu menjadi pintu kebaikan? Orang yang saling bersedekah itu akan saling mencintai, sehingga ada ungkapan ta'atu tahabbu, saling memberilah maka kalian akan saling mencintai. Jadi di dalam kehidupan masyarakat bertetangga itu akan hubungan keluarga akan sangat erat ketika saling memberi. Jadi di masyarakat itu kan sering, misalnya di sini ewoh kemudian sana dikasihkan ke tetangganya, nanti tetangganya ewoh kembali, saling memberi itu. Ta'atu tahabbu, saling memberi maka kalian akan saling mencintai. Ini ada satu kisah, ini kisah nyata ya. Jadi suatu saat mertua saya itu menyuruh adiknya istri saya, jadi anak paling kecil, namanya Ali. Ali itu ketika dulu masih kecil disuruh, Ali berikan makanan ini, jadi suatu paket makanan diminta untuk diberikan kepada seseorang yang itu merupakan tokoh masyarakat. Tentunya kan dipilihkan makanan yang istimewa gitu loh. Ali kasihkan makanan ini kepada ini tokoh masyarakat, kepada Pak Lurah. Tentunya itu makanan yang ya disiapkan untuk Pak Lurah, yang patut untuk seorang Pak Lurah. Lah, adiknya istri saya itu, Ali itu, dia itu salah dengar atau bagaimana? Makanan itu justru diberikan kepada seseorang yang penyebutannya itu namanya mirip dengan Pak Lurah, namanya itu, sehingga keliru sedekah itu. Padahal dulunya tidak begitu akrab dengan keluarga bapak itu, keluarga mertua saya itu. Lah begitu dikasihkan itu kan, yang dikasih itu kan kaget, kenapa Pak Zen, itu mertua saya Pak Zen itu, kenapa memberikan sedekah sebanyak ini untuk saya? Dia merasa terenyuh, merasa tersentuh. Akhirnya dari peristiwa itu kemudian saling memberi sampai kedua keluarga itu menjadi akrab, menjadi kayak saudara, menjadi kayak sedulur, saking akrabnya. Itu gara-gara sedekahnya keliru. Itu karena sedekah keliru saja itu bisa menjadikan hati seseorang itu lembut, kemudian saling mencintai. Apalagi kalau itu beneran dilakukan, diniatkan untuk saling mencintai. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, innas shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah itu akan menjadikan orang yang sedekah itu kalau sudah di alam kubur dia akan terbentengi atau dilindungi dari panasnya kubur. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu di tradisi Nahdliyin atau di tradisi nggak hanya Nahdliyin sebenarnya, ada tradisi bersedekah untuk orang yang meninggal dunia. Apakah pahalanya sampai? Tentu sudah kita tahu ini ikhtilaf, tetapi kita mengambil pendapat bahwa sedekah ini pahalanya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Bukan kita yang menyampaikan, bukan kok kita menyampaikan pahala kepada orang yang meninggal dunia, tetapi kita beramal sedekah, kemudian kita mohonkan kepada Allah supaya pahalanya itu disampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Sehingga ada doa Allahumma taqabbal wa ausil mithla thawab ma qara'nahu wa nura ma talawnahu wa ma sadaqna wa ma sholina dan seterusnya, liruhi kepada siapa. Jadi bukan kita menyampaikan kepada orang yang meninggal, tetapi kita memohonkan kepada Allah supaya pahala ini disampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Nah, salah satu di antara manfaat sedekah adalah melindungi penghuni kubur dari panasnya kubur. Sebenarnya masih banyak di antara fadilah-fadilah sedekah itu. Dan ini yang terakhir. Ini penting, perlu kita pahami bahwa ini Nabi bersabda, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun. Sedekah untuk orang miskin atau untuk siapa saja yaitu bernilai sedekah. Kita sedekah untuk tetangga kita, untuk teman kita, untuk siapa saja, ya satu sedekah bernilai sedekah. Tetapi lain halnya
wa 'ala dzawir rahimi ithnatani shadaqatun wa sulatun. Tetapi kalau sedekah itu untuk kerabat yang masih ada hubungan darah, itu pahalanya double. Satu adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Jadi teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kita itu dekat dengan orang yang bukan artinya bukan mahram atau bukan keluarga sedarah, tetapi dengan yang keluarga sedarah malah nggak begitu dekat. Kalau kita sedekah itu yang utama sebenarnya adalah orang yang ada hubungan darah dengan kita, karena ada pahala satu, pahala sedekah, dan yang kedua adalah pahala silaturahim. Karena itu salah satu cara mempererat persaudaraan, terutama yang kaitannya dengan saudara-saudara, itu adalah dengan ta'atu tahabbu, saling memberi maka kalian akan saling mencintai. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu saja kultum yang dapat saya sampaikan atau ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Intinya terutama di bulan Ramadan ini, mari kita sedekah sesuai kemampuan kita. Bahkan Nabi mengatakan walau bisyiki tamr, itu meskipun hanya dengan sesuir kurma. Jangan menunggu banyak baru mau sedekah, tapi apa yang kita punyai kita sisihkan sebagian untuk disedekahkan kepada orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.